Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adinda Tiarani, pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman adalah vlog ofisial dari Bapak Adi Warman, yang mana melalui penelusuran hukum akan membahas semua permasalahan yang sedang hangat terjadi di masyarakat saat ini. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi semua dari sudut pandang hukum. Dan pada tema hari ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Pilkada Serentak tahun 2024. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Kita berharap pilkada tidak hanya di DKI, di seluruh Indonesia berjalan dengan penuh kegembiraan karena pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Kita semuanya menjaga persatuan dan kesatuan kita. Akan ditunjuk pejabat sementara untuk menggantikan mereka. Khawatir karena ini tentu saja menyalahi rezim demokrasi langsung di level daerah yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu, di mana gubernur, bupati, dan wali kota itu bukan ditunjuk, tapi dipilih langsung oleh rakyat sebagai basis legitimasi untuk memimpin daerah. Sebenarnya kan tidak ada persoalan. Tetap sistem pemerintahan tetap berjalan. Toh statusnya PLT kan juga diatur kalau itu kaitannya dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Kan banyak juga contohnya, misalkan wali kota Makassar itu lebih dari 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun PLT itu tidak ada masalah. Makassar tetap jalan itu pemerintahannya. Kita lakukan berjenjang, yang untuk tingkat provinsi itu adalah dari Kemendagri mengajukan kepada Presiden. Nanti Presiden yang menentukan. Saya ingin mengutip pernyataan dari Kemendagri bahwa daerah itu tata kelolanya tidak akan efektif kalau dipimpin oleh supir cadangan atau dipimpin oleh penjabat. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan sampai tingkat presiden yang datang dari kita itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat, itu adalah kongres partai kita. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Ya, selamat sore para penonton setia Serambi Adi Warman. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman yang akan membantu kita untuk menjelaskan terkait tema pada Serambi Adi Warman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin ya robbal alamin. Pak Adi, terkait dengan video yang ditayangkan barusan, banyak sekali nih pilkada, pro dan kontra terkait pilkada 2024 nanti. Dan aku memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan pilkada yang akan digelar nanti. Salah satunya nih Pak, menurut Bapak, pilkada 2024 nanti itu apakah menguntungkan pihak Jokowi saja Pak? Karena kan biasanya, karena kan yang beredar itu bahwa pilkada 2024 nanti itu akan menguntungkan pihak Jokowi saja Pak. Ya. Pertanyaannya bagus dan saya bikin kaget ya. Sesungguhnya secara pribadi, tentunya Pak Jokowi sebagai presiden sama sekali tidak diuntungkan. Ya. Akan tetapi persoalannya jadi lain pada saat Pak Jokowi menjadi petugas partai.
Ya, saat dikatakan Pak Jokowi itu sebagai petugas partai, akan menimbulkan resistensi kecurigaan dari masyarakat dan partai-partai lain bahwa Pilkada serentak 2024 itu akan menguntungkan partai tertentu. Ya. Nah, ini kenapa saya katakan begitu? Karena di kita, di negara Indonesia, itu pejabat publik masih saja merangkap jabatan di partai politik. Coba kalau kita gunakan ada gium apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika, ya, tahun 1961 sampai 63 kalau saya nggak salah, itu beliau mengatakan bahwa loyalitas kepada partai berakhir apabila loyalitas kepada negara dimulai. Artinya apa? Pada saat orang menjadi pejabat publik, maka selesailah urusannya dengan partai. Sehingga dia milik publik, milik negara, mengabdi untuk negara. Tidak lagi ada cawe-cawe sebagai ketangan panjangan partai. Nah, karena di kita itu masih seperti itu, maka banyak kecurigaan yang timbul. Berarti seharusnya memang tidak boleh seperti itu ya Bapak ya? Kalau sudah menjabat, ya sudah, berarti dia tidak ada sangkut paut dengan politik, partai politik dia lagi. Harusnya begitu, seperti saya katakan tadi. Ya kan? Loyalitas kepada partai berakhir. Ya, apabila loyalitas kepada negara dimulai. Nah, kalau itu terjadi, mungkin orang nggak resah, nggak curiga. Ini Pak Jokowi dapat keuntungan apa atau dapat keuntungan apa? Ya, ini kan jadi persoalan resah dan gelisah gitu. Ini apa udah ada skenario di balik ini dan lain sebagainya. Dan di negara seperti kita, negara demokrasi seperti kita, nggak bisa dilarang orang berpendapat dan lain sebagainya atau curiga dan sebagainya. Betul. Ya. Negara kita memang demokrasi ya Bapak. Ya, sepanjang itu tidak melanggar hukum tentunya. Oke, baik. Sepanjang tidak melanggar hukum Bapak. Lalu menurut Bapak, kenapa sih menurut Bapak Adi ini dari sudut pandang hukum, kenapa pemerintah itu tetap ingin melakukan pilkada pada tahun 2024 nanti ini Pak? Karena kan kita tahu nih kemarin itu pilkadanya masih ada hal-hal yang tidak benar. Lalu apakah hal itu merupakan hal yang tepat atau keputusan yang tepat Pak? Jadi begini Mbak Dinda ya, pemerintah dalam persoalan ini tidak dalam kapasitas mau atau tidak mau. Oh, oke. Tapi pemerintah dalam konteks ini hanya melaksanakan undang-undang. Undang-undang Pilkada. Ya, nomor 10 tahun 2016. Nah, itu sudah diatur sedemikian rupa, Pilkada serentak akan dilakukan tahun 2024. Ya. Nah, memang tadi saya katakan orang curiga gitu ya kan. Dan bukan hanya sekedar amanat dari undang-undang, tapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang dibacakan Februari 2020. Nah, itu sudah sangat jelas mengatakan memang Pilkada serentak tahun 2024. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya bukan itu. Kalau Pilkada 2002 yang habis 2002 dan 2003 itu diundur menjadi 2024, artinya akan ada PJ atau PLT kepala daerah yang lama. Memang tadi saya lihat ada beberapa pendapat, Pak nggak ada masalah di Makassar, hampir 2 tahun nggak ada masalah katanya. Fine-fine aja Ya. berarti ya, berjalan aja. Ya, persoalan bukan di situ. Oh, baik. Bukan baik-baik aja berjalan. Di samping ya, tentunya adalah ketidaknyamanan di situ, tapi yang jadi konsentrasi saya pada saat tahun 2024 ada Pilpres dan Pileg. Jadi satu, Pak. Nah, itu jadi dicurigai kepala-kepala daerah yang ditunjuk misalkan untuk provinsi ya,
tahun 2022 yang habis, kalau saya tidak salah, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lumbung-lumbung partai tertentu. Nah, kalau nanti kepala daerahnya bisa mengkondisikan, kebetulan kepala daerah ditunjuk oleh Mendagri, kalau itu gubernur oleh presiden, dicurigai siapapun yang ditunjuk dianggap sudah berpihak. Ada Ya, kepentingan khusus. dianggap seperti itu. Nah, ini batu uji yang luar biasa buat mereka yang ditunjuk dan buat presiden untuk membuktikan ini netral loh. Ya, Meyakinkan. iya, ini netral loh. Kalau Makassar kemarin bisa lama, nggak ada persoalan karena nggak ada pilpres. Jadi orang nggak gitu curiga gitu loh. Nggak ada pileg. Nah, ini karena Februari 2024 itu pileg dan pilpres, November baru pemilihan pilkada serentak. Nah, itu yang orang curiga, sekali lagi curiga dan curiga, ini sudah pasang orang-orang yang untuk mengkondisikan untuk kemenangan tertentu pada saat pemilihan presiden. Nah, itu tadi saya bilang, ini tidak akan terjadi apabila apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy itu dipraktekkan di Indonesia. Ya, saya ulangi lagi, dipraktekkan di Indonesia. Ya, loyalitas kepada partai berakhir apabila loyalitas kepada negara dimulai. Bagusnya. Indonesia damai ya Pak kalau itu diterapkan di Indonesia. Ya, saya yakin akan damai, insya Allah damai. Baik. Oh iya Pak, Bapak kan ketua dari DPN-GNPK, Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi. Menurut Bapak, apakah sudah ideal? Karena banyak informasi bahwa pilkada ini kan menghabiskan banyak biaya nih Pak, bagi para calon-calonnya. Dan pastinya, para calon itu membutuhkan dana timbal balik. Nah, untuk tindakan korupsi yang seperti itu, dari sudut pandang Bapak sebagai Ketua DPN GNPK, bagaimana ya Pak? Saya melihatnya begini, pilkada secara langsung menyebabkan kos politik orang meningkat, calon itu akan meningkat. Nah, kos politik antara lain dia harus ada kontribusi dengan partai pengusungnya, di mana partai pengusungnya minta dana untuk menggerakkan roda organisasi partainya. Nah, dalam kesehariannya juga dia mempunyai tim sukses yang memang perlu dibiayai. Ya. Belum lagi praktek money politik kalau dia mau melakukannya. Jadi kos politik, money politik yang biayanya sekian besar, tidak balance dengan gaji kepala daerah dalam 5 tahun, tentunya dia berpikir untuk bagaimana mengembalikan uangnya. Ya, ini cara berpikir yang normal, bagaimana mengembalikan uangnya. Apalagi kalau dia tidak punya uang, tapi ada sponsor pengusaha, ya tanda petik, ya untuk mendorong dia maju. Nah, kalau itu terjadi nanti imbal baliknya ada. Jadi akan sangat sulit kepala daerah keluar dari rangkaian atau lingkaran praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sulit rasanya untuk dia lepas dari itu. Tidak bisa dihindari dong Pak berarti kalau seperti itu. Ya, saya bicaranya sederhana sih. Kalau udah sulit ya bisa bilang tidak bisa dihindari. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, kepala daerah tinggal tunggu aja kapan apes ditangkapnya. Iya kan? Nunggu ditangkap. Iya, karena apa? Karena memang situasinya seperti itu. Ya, untuk jadi wali kota bupati berapa banyak dia butuh, untuk jadi gubernur berapa, dihitung-hitung gajinya cukup atau tidak, ya nggak akan cukup. Ya, itu sesungguhnya kalau KPK itu atau penyidik kejaksaan atau penyidik Polri, Tipikor itu mau lakukan sadap terhadap kepala-kepala daerah, banyak yang masuk. Ya, saya yakin begitu. Sangat disayangkan dong Pak kalau seperti itu. Ya, biayanya terlalu besar. Oke. Pak, kalau untuk belakangan ini kan banyak juga nih Pak yang mengusulkan untuk dilakukan pilkada ini dengan biaya yang tinggi nih Pak tentunya. Tentu costnya tinggi dong Pak untuk melakukan pilkada ini. Nah, untuk
Sehingga ada juga yang berusulkan untuk mengembalikan pemilihan itu, pilkadanya itu secara zaman dulu lagi nih Pak, dipilih oleh anggota DPR. Apakah itu sudah tepat Pak untuk pilihannya seperti itu? Ya, kembali lagi saya katakan dulu, sebelum saya jawab tepat atau tidak tepat, mengenai biaya tinggi. Sebenarnya biaya tinggi bukan hanya dikeluarkan oleh para calon atau partai, tapi pemerintah juga mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menyelenggarakan itu. Jadi memang tinggi dan tinggi sekali. Sekarang tepat nggak kalau kembali lagi pilkada itu seperti zaman dulu, ya, dipilih oleh anggota DPRD. Kalau menurut hemat saya, yang sebenarnya sesuai dengan Pancasila adalah itu, ya, sesuai dengan Pancasila adalah itu. Kita lihat deh di dalam Pancasila sila keempat. Apa sila keempat? Coba. Di sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelaskan di situ. Nah, kita lihat Eka Prastia Pancakarsa itu 36 butir Pancasila. Ya, di sila pertama ada 7 butir. Ya kan? Di sila kedua ada 10 butir. Di sila ketiga ada 7 butir. Di sila keempat ada 10 butir. Dan di sila kelima ada 11 butir. Di sila keempat, itu sudah sangat jelas, dalam butir ke-10-nya, itu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga termaktub di alinea ke-4. Ya, jadi sebenarnya sudah terang benderang. Kenapa sih harus pemilihan langsung? Ya kan? Kos mungkin juga dari segi ini akan sangat berkurang. Ya. Jadi kita memilih wakil rakyat. Ya, lakukanlah, berikanlah kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang kita percaya untuk melakukan permusyawaratan. Gitu kan? Oke, Pak Adi, ada mau yang aku tanya juga nih Pak, terkait dengan pilkada. Pilkada ini sendiri kan pada saat hari H, hak pemilik suara itu diberikan pada hari H pilkada itu dilakukan. Tapi pada saat pilkada itu sudah berakhir, sedangkan pada saat hari H si pemilik suara ini sedang keluar kota, kan itu haknya hangus ya Pak ya? Apa tidak ada cara tersendiri Pak, biar hak suara tersebut tetap bisa disampaikan, diberikan pada saat pilkada? Jadi dalam bukan sekedar pilkada ya, di pemilu juga sama, Baik. bahwa melakukan pemilihan, melaksanakan pemilihan, itu adalah hak warga negara. Baik. Artinya bisa dipakai atau bisa tidak. Hak, bukan kewajiban. Ya, jadi dalam melaksanakan hak, monggo silakan dilakukan sebagai warga negara yang taat dengan hukum, yang warga negara yang baik di Republik ini, ya, untuk memilih wakilnya atau memilih kepala daerahnya dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan itu. Nah Pak, dia tidak mau dia pakai, itu kita nggak bisa paksa. Pemerintah tidak bisa paksa. Dia keluar kota juga tidak bisa paksa. Dan dia tahu resikonya kalau jam tertentu secara teknis dari misalnya jam 7 sampai jam 2 atau jam 1 siang harus menggunakan pencoblosan gitu kan. Dia tahu itu. Nah, dia mau menggunakan haknya dalam kurun waktu itu, silakan. Tidak ada pengecualian. Kalau tidak datang ya sudah. Dianggap tidak menggunakan haknya. Ya, Tidak gitu. masalah dong ya Pak. Ya, karena itu adalah hak, Bukan kewajiban. bukan kewajiban. Oh iya Pak, terkait dengan pertanyaan terakhir, ini kan tentang Bawaslu ya Pak. Nah, Bawaslu ini kan memiliki peranan yang sangat besar. Itu bisa sebagai pengawas, bisa sebagai penyelidik, bahkan bisa sebagai pemutus nih Pak. Bagaimana menurut Bapak superbody yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut? Apakah sebenarnya superpower tersebut sudah sesuai dengan tupoksi awal Bawaslu itu didirikan? Jadi begini ya, Bawaslu itu tidak super body. Oh, baik. Dia sebuah lembaga amanat dari undang-undang.
Ya, kalau nggak salah nomor 15 tahun 2011. Ya, tentang penyelenggaraan pemilu. Tupoksinya sudah jelas diatur sedemikian rupa, antara lain melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan pemilu atau pilkada sampai dia melakukan pengawasan saat pelaksanaan dan evaluasi. Pasca dia pelaksanaan juga dia lakukan evaluasi dan pengawasan. Karena itu adalah tugas pokoknya, ditambah tugas pokok lain, yaitu menerima pengaduan dan mengadili sengketa pilkada, sengketa pemilu. Jadi dia mengadili sengketa pemilu atau sengketa pilkada. Jadi ada sengketa di situ, akan diterima laporannya, akan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebenarnya saya bilang sudah cukup bagus apa yang diatur oleh undang-undang, sepanjang ya orang-orang yang ada di situ memiliki integritas pribadi yang baik, tidak berpihak. Betul. Tidak berpihak yang penting itu ditambah lagi para peserta pemilunya atau peserta pilkadanya jangan centil, dalam arti itu centil kepengen jadi anggota DPR atau DPRD atau jadi kepala daerah, memberikan iming-iming atau janji-janji atau suap dan lain sebagainya. Ya, nah kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Oh, oke, baik. Kalau begitu ada pendapat atau saran kah Pak dari Bapak sendiri dari segi pandang hukum terkait dengan Pilkada 2024 nanti? Kalau saya memberikan saran, alangkah baik dan bijaksananya kalau kita kembali kepada Pancasila. Ya, kita kembali kepada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita kembali kepada Pancasila, ada sila keempat, butir ke-10 yang sudah sangat jelas. Di situ mengatakan dengan tegas, saya bilang katakan tegas, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan permusawaratan. Nah, kita sudah milih wakil-wakil representatif yang ada di DPR, DPRD. Berikanlah kepercayaan kepada mereka wakil rakyat kita untuk melaksanakan. Ya, jadi tidak ada alasan pemilihan langsung dan sebagainya. Malah dasar hukum pemilihan langsung saya pertanyakan karena di sini Pancasila ground norm gitu, norma yang paling tinggi ya dalam hukum tata negara kita, dalam hukum kita. Ya. Nah, jadi harusnya kembalilah ke sana. Ya. Dan yang berikutnya, kalau Pilkada 2024 karena memang undang-undang masih begini dan lain sebagainya, susah untuk segera kembali kepada Pancasila, ya sebaiknya dengan tegas Presiden mengatakan bagaimana atau Presiden bersikap bagaimana mengurangi resistensi orang curiga sama petugas partai ini. Ya, itu supaya mereka bisa tenang. Butuh sosialisasi lagi yang lebih butuh baik. Sosialisasi. Bahkan kalau perlu para petugas partai yang ada di pemerintahan berani mengatakan yang seperti John Kennedy katakan. Ya kan? Tapi belum ada yang pernah Ya. saya dengar nih Pak. Harusnya berani mengatakan loyalitas saya kepada partai berakhir. Ya kan? Apabila loyalitas saya kepada negara dimulai. Kalau itu terjadi, aman, nyaman, dan bangsa ini akan jauh lebih bagus, dan persatuan kesatuan bisa diwujudkan dengan baik. Iya sih, benar juga ya Bapak ya. Kalau ada kenyamanan dan kedamaian ya Bapak di Indonesia, kalau memang sampai prinsip atau ucapan dari John F. Kennedy itu terrealisasikan di Indonesia. Ya, betul. Dan nggak ada keresahan. Sekarang kan lihat keresahan tambah menjadi-jadi. Banyak simpang siur, rakyat pun sebenarnya mungkin jadi bingung ya Pak terkait dengan pilkada itu. Oke, baik. Baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga penonton setia Serambi Adi Warman. Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu akan pilkada, lebih jelasnya tentang pilkada 2024 ini, bisa mengambil
pelajaran, bisa mengambil informasi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kita pada Serambi Adi Warman hari ini. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di Indonesia. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.